Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi dengan sungguh katakan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya. Dengan sungguh kita mau katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Sejemput kita berdiri dan katakan, ajarku
kasih Tuhan. Ini janji setiap kami Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami Tuhan sepenuhnya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Ini janji kami Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami sudah siap memuji meninggikan nama-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita yang sudah siap memuji Tuhan lebih lagi bersama kita katakan amin. Mari berikan sapa, salam sampai kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan jalan tak selalu rata. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam, yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani, ku berlari, jangan lelah, ku berjalan, jangan lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Kembali kita mau nyatakan jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Haleluya, yang sangat curam. Semua itu harus ku jalan, ku berlari, jangan lelah, ku berjalan, jangan lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku berlari, jangan lelah, ku berjalan, jangan lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersama. Ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku sanggup menanggung semua bersamamu. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita ganti pujian kita. Kami berkumpul bersama hari ini. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama kita katakan kami berkumpul bersama hari ini. Satukan hati
memuji namamu. Bersatu dengan kami anak-anakmu di dalam hadiratmu, kemuliaan surgawi, suasana surga hadir. Bersoraklah, oh, oh. Bersoraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Mari tinggikan Raja segala raja. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernafas bersoraklah. Bersoraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Mari tinggikan Raja segala raja. Glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernafas memuji, biar semua yang bernafas, biar semua yang bernafas memuji, biar semua yang bernafas, biar semua yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita masih mau tetap memuji Tuhan. Amin. Ku masuk gerbang Tuhan. Kita tetap bertepuk tangan bagi Tuhan. Bersama naikkan pujian. Masuk gerbang Tuhan dengan sorak-sorai, datang ke hadirat-Nya dengan sukacita, beri ucapan syukur dalam nyanyian, semua bersuka di hadapan Tuhan. Ku masuk gerbang Tuhan dengan sorak-sorai, datang ke hadirat-Nya dengan sukacita, beri ucapan syukur dalam
kita persiapkan seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari ketinggian tahta-Mu Tuhan, Engkau selidiki setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bersama kita katakan, Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadap. Kembali kita menyatakan pujian ini dengan tulus. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kami. Engkau yang selidiki setiap kami Bapa. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji Bapa. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Kau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Kau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Sejemput kita berdiri di hadapan Tuhan, kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh. Haleluya. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya
kau temukan, di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan, kebahagiaan di hadiratmu. Itulah kerinduan kami, dan kami mau memperkarakan hati kami semua di hadapan-Mu ya Bapa Elohim Yahweh. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Kalau masih menyimpan dan masih ada kelicikan-kelicikan hati kami, ampuni, ampuni. Bapa, berkati, urapi juga hamba-Mu. Jauhkan perkataan manusia, jauhkan perkataan hikmat daripada manusia. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Dan kiranya Bapa juga menilik hati hamba-Mu dengan ketulusan dan kejujuran di hadapan-Mu. Hamba tidak mau memanipulasi siapapun juga, selain hamba mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkat urapan-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silahkan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Shalom. Saudara, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan di tempat ini. Bapak Pendeta Dr. Agustinus. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya bernama Hermawan, saudaraku. Ini istri saya, satu dan satu-satunya. Saya berasal dari Bandung, pernah tinggal di Jakarta 8 tahun. Dan sekarang saya di Cirebon sudah dari 2004 di Cirebon, saudaraku. Lalu pindah ke Jakarta 2011 sampai 2019 balik lagi ke Cirebon. Dan saya menggembalakan di GSKI Cross di Cirebon. Saya memiliki 2 orang anak. Satu anak yang pertama itu wanita, yang kedua pria. Dan yang pertama saudaraku 19 tahun yang lalu sudah dipanggil Tuhan pada usia 17 tahun. Yaitu karena penyakit demam berdarah. Nah saudaraku yang kedua sekarang pria usia 35 tahun. Jadi anak saya tinggal 1. Dan puji Tuhan saya dikaruniai cucu 3 orang saudaraku. 1 wanita, yang kedua pria kembar. Jadi saya punya anak kembar, punya cucu kembar. Jadi yang satu usia bulan depan 4 tahun. Dan yang pria sudah 2 tahun yang kembar ini saudaraku. Ya. Saya kira itu perkenalan, jadi kalau nanti ketemu bisa say hello ya. Walaupun saya nggak ingat saudara semua, tapi saudara minimal ingat muka saya. Saudara kasih di dalam Tuhan, perubahan radikal sebetulnya saya melayani sejak tahun 1998. Saya sebagai full time di satu gereja. Perubahan radikal di dalam pelayanan saya adalah ketika anak saya dipanggil Tuhan. Dan anak saya ketika itu SMA kelas 3 sudah akan ujian nasional dan sudah diterima di universitas yang cukup baik di Bandung. Dan ketika anak saya masuk rumah sakit hari Selasa, hari Senin dipanggil Tuhan pada tanggal 12 Maret 2007. Hari Kamis dikubur, hari Jumat saya menemukan satu buku. Dan buku itu dia tulis dengan tangannya sendiri di buku bahasa Indonesia ketika saya bereskan kamarnya. Saya menemukan satu kata yang sangat bagus. Di situ saya dicelikan walaupun saya belum bisa move on tentang anak saya ini. Lalu dia menulis satu kata-kata seperti ini. Ketika kamu lahir, dunia bersuka cita, sedangkan kamu berduka cita. Hiduplah sedemikian rupa supaya ketika kamu mati, dunia berduka cita, sedangkan kamu bersuka cita. Dan ini ditulis juga di misan anak saya, saudaraku. Dan ketika saya membaca tulisan itu pada tahun 2007,
Saya mulai berpikir suatu dan banyak hal yang saya pikirkan. Sampai akhirnya saya bisa menemukan satu kebenaran 2019 ketika saya bertemu, ketika saya mendengar berita-berita tentang kebenaran melalui hamba Tuhan Gembala Sinode dari Pak Era Suaku, itu di YouTube. Saya masih belum bisa menerima karena saya banyak trauma terhadap gereja. Jujur saya banyak trauma banget terhadap gereja dan saya akhirnya tidak bergereja juga Suaku. 2011 saya menjadi gembala di Cirebon, lalu saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya masuk Gua Adulam Suaku. Di satu apartemen di daerah Kelapa Gading. Di situ Tuhan banyak berbicara dan mengajar Suaku. Dan memang kalau salah satunya adalah kata-kata anak saya tadi. Saya merenungkan dan begitu banyak Tuhan bukakan. Lalu sampai satu titik istri saya berkata begini, hati-hati katanya, hati-hati nanti sesat. Saya bilang sesatnya apa ya? Saya juga takut Suaku. Tapi saya diundang khotbah di beberapa gereja memang. Ada begitu gereja yang mengundang saya, nggak ngundang lagi Suaku. Karena saya cukup mungkin aneh pengajarannya. Nah saudaraku, suatu ketika istri saya ketika buka YouTube melihat Pak Eras, dia berkata, kok bisa sejalan gitu. Saya dengan Pak Eras, saya hanya berkata, kayaknya enggak juga deh, saya bilang. Ini saksi istri saya ngomong begini, pengalaman saya dari tahun 1982 saudaraku, sampai 2019 saya pindah-pindah gereja. Dari gereja Katolik, GKI, karismatik, gereja yang benar, setengah benar, dan tidak benar. Saya muter. Dan akhirnya tidak menemukan. Lalu saya memiliki satu kesimpulan. Semua pendeta sama aja. Dan ketika istri saya berkata, itu beda. Saya bilang, semua pendeta sama aja. Semua sama aja, saya bilang. Makanya saya hanya pelayanan dan saya memang ingin hanya mentoring aja suatu kelompok-kelompok. Saya lebih suka itu, sharing kelompok-kelompok. Tapi entah kenapa ketika saya duduk suatu, saya diajar oleh istri saya sengaja nyetel itu Pak Eras. Dan ketika saya dengar itu, saya agak syok. Saya agak syok, ini loh. Yang beberapa tahun waktu saya di apartemen, saya ada catatan, ini loh. Yang pertanyaan kenapa dijawabnya ya, secara segi teologinya seperti ini. Saudara, selama 8 tahun pergumulan saya hanya satu. Saya lagi mencari jawaban Kejadian 1 ayat yang ke-26. Pada mulanya Allah menciptakan manusia, serupa dan segambar, dan sebagainya. Pertanyaan saya, untuk apa Allah menciptakan manusia? Tujuannya apa? Toh kenyataannya sulit seperti ini. Toh kenyataannya tidak sesimpel hidup seperti ini. Saya tidak mendapat jawaban 8 tahun. Tapi sebertik daripada Pak Eras ketika khotbah, saya dengar itu, ya udah deh. Saya simpan suatu, tapi tetap masih punya sama aja semua pendeta. Dan saya trauma organisasi dan saya tidak lagi pengen berorganisasi suatu. Sampai satu titik saya mencari dan saya coba ngomong sama istri saya, kita ke MAG aja, kan saya apartemen di Jakarta suatu. Saya udah gak mau ke gereja nih, saya bilang. Saya udah dengar di YouTube aja. Itu waktu itu masih gak ada COVID suatu. Nah, satu saat anak rohani saya datang ke ke Jakarta, dia tanya pada akhir tahun, Pak Herman mau ke gereja mana? Saya gak ke gereja. Nah, anak rohani saya ini ya belak-belakan. Dia ngomong begini, masa pendeta gak ke gereja? Wah, saya bingung kan, saya mau ke gereja mana? Karena saya di Kelapa Gading banyak gereja yang sudah saya datangin. Sampai akhirnya istri saya udahlah ke MAG aja. Nah, dari masuk kita ke MAG, saudaraku, di situ saya benar-benar syok lagi juga. Pak Eras mengajar sesuatu itu akhir tahun. Sampai pagi saya berangkat, sore pun saya berangkat. Saya di mall jalan-jalan aja, sorenya datang lagi. Dari situ saya punya ketetapan hati. Saya
mau beribadah di MAG. Tujuan saya apa? Tujuan saya hanya satu, mau menguji. Jangan lapor ya Pak. Saya mau menguji. Saya dengar YouTube-nya, saya dengar semua itu suatu, terutama masalah perpuluhan. Saya dalam satu titik, saya mendapat satu pencerahan yang sangat luar biasa, yaitu tentang Corpus Delicti. Wah, di situ suatu Kejadian 1 ayat 26 itu bicara tentang Corpus Delicti. Saya pelajari, saya baca bukunya. Saya tidak sekolah teologi suatu. Saya tingkatan saya adalah S3. SD, SMP, SMA. Saya nggak sekolah, tapi saya senang belajar. Saya senang baca dan senang belajar, saudaraku. Dan saya nggak sekolah. Dan saya nggak ngerti, ini Corpus Delicti. Saya baca bukunya, saya lihat, dengerin. Aduh, saudaraku. Nah, saudaraku kasih di dalam Tuhan, kekristenan itu hari-hari ini, kalau saya boleh bicara belak-belakan, maaf khotbah saya belak-belakan, sedikit belak-belakan, saudaraku. Nggak tahu ini masuk ke YouTube apa enggak. Masuk ya, tapi nggak apa-apa, nggak akan nyinggung yang lain. Aku. Kekristenan itu sedang mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Yang menyebabkan kekristenan mengalami degradasi itu bukan Tuhan Yesus, itu bukan Allah Bapa, tetapi manusia-manusia yang katanya orang Kristen. Selama 10 hari dari hari kami minggu lalu, hari kami sampai hari ini, saudaraku, gereja di Cirebon, ini saya bicara tentang di Cirebon, tidak bisa diganggu-gugat. Selama 10 hari ini. Acara demi acara yang diadakan, jawabannya apa sama? Kami mau doa menanti Roh Kudus. Nggak tahu kok di sini ada apa enggak. Nggak ada ya. Itu rata-rata soalku. Nah ini barusan tadi saya dapat WA. Pak Gembala bisa datang enggak? Hari ini kita celebrate pencurahan Roh Kudus. Ini hari ini nih. Tadi saya bilang, Pak Gembala saya tidak bisa hadir karena saya lagi pelayanan di luar. Nah, saudaraku, gereja, maaf, hanya bisa melihat, menjiplak apa yang terjadi, lalu ingin diterapkan sekarang tanpa mengerti apa-apa. Mereka hanya berkata kita harus ada pencurahan Roh Kudus, kita harus menerima Roh Kudus. Saya setuju, saya sangat setuju bahwa kita perlu Roh Kudus. Amin, saudara. Saya setuju. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah mengertikah apa maksud dan tujuan Roh Kudus itu dicurahkan. Itu aja sebetulnya. Mengerti enggak bahwa gereja itu Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dan minta kepada Bapa untuk Roh Kudus dicurahkan. Lalu apa? Lalu tujuannya itu apa? Mereka hanya bisa melihat dengan kacamata seolah-olah kalau Roh Kudus itu turun, kita bisa berbuat apa saja, saudaraku. Kita bisa bertindak apa saja. Dan setiap tahun begitu-begitu saja, saudaraku. Setelah kenaikan 10 hari berdoa, bahkan berpuasa untuk menanti Roh Kudus. Dan hari ini celebrate-nya karena Roh Kudus dicurahkan. Kenapa kita bisa ngatur Roh Kudus? Roh Kudus mau dicurahkan mau kapan saja juga bisa. Betul enggak, saudaraku? Dan apakah betul 2000 tahun yang lalu terjadi pada hari seperti tanggal sekian? Kan enggak. Lalu kenapa diambil rumusan demi rumusan untuk menjadi ini, saudaraku? Untuk menjadi satu, boleh dikatakan ya maaf kata, sebagai doktrin atau sebagai ketetapan dalam satu gereja. Saya tidak sedang marah kepada gereja, saya tidak sedang menjelekkan gereja. Tidak, saudaraku. Tetapi saya ingin kembali meluruskan bahwa kita perlu Roh Kudus, kita perlu diurapi Roh Kudus. Tetapi kita harus mengerti tujuannya apa. Allah kita bukan Allah pengangguran yang tanpa tujuan. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng tanpa tujuan minta Roh Kudus kepada Bapa. Coba saudaraku, ayo kita renungkan. Baru kita bisa mengerti apa sih maksud bahwa Allah memberikan Roh Kudus. Apa yang diberikan Roh Kudus itu tujuannya untuk apa. Ya kita coba buka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus memberikan pesan seperti ini. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk kita baca. 2, 3. Tetapi dan saudara lihat,
tetapi kamu akan menerima kuasa. Semua percaya kalau Roh Kudus turun kita akan terima kuasa. Di dalam bahasa Yunaninya apa? Dunamis. Tapi banyak orang mengira, saudaraku, dan ini menjadi satu ketetapan di dalam satu gereja, bahwa menerima kuasa itu hanyalah kuasa untuk menjijat, kuasa-kuasa untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Dan itu senang sekali orang Kristen seperti itu. Kita diurapi oleh Roh Kudus untuk menerima kuasa, apalagi dikatakan dunamis, bisa menggemparkan dunia. Dengan apa? Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Saya tidak pernah membatasi apa yang Tuhan mau lakukan. Saya pun mengalami mujizat dari sakit turunan yang tidak bisa sembuh. Tahun 1982 saya disembuhkan total. Sampai hari ini, saudaraku. Tetapi apakah tujuannya hanya itu? Saudaraku, banyak orang, saudaraku. Tadi pagi saya berkata juga seperti ini. Maaf, banyak orang Kristen, saudaraku, sangat pandai dan sangat pintar memanipulasi Allah. Memanipulasi Tuhan. Tuhan, aku minta kuasa supaya aku bisa menjadi saksi, supaya aku bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi dalam hatinya penuh dengan tipu muslihat. Maka tadi saya doa, tolong Tuhan, untuk saya pun tidak boleh ada namanya kelicikan-kelicikan dalam hati kita. Lo bukan kebetulan tadi menyanyi, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itu lagu setiap pagi saya doa saudaraku. Tanpa disengaja, tanpa cari tahu. Bapa, dari ketinggian tahtamu kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi kau yang Coba, apakah kuasa itu betul-betul dipakai seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan? Atau kuasa itu dipakai untuk ego kita, untuk keinginan kita, untuk hawa nafsu kita, saudaraku. Makanya gak heran kalau begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang ingin sepertinya memamerkan kuasa Tuhan, tetapi bukan untuk kerajaannya, bukan untuk kemuliaannya, tetapi ingin memamerkan ini hanya untuk akunya nih supaya muncul. Dan di sini juga dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan apa? Menjadi saksi. Saksi itu apa, saudaraku? Ini harus jelas, saksi itu apa? Kalau kita berkata, saya sudah menjadi saksi Yesus karena yang sakit sembuh. Ya maaf, saudaraku, dukun-dukun pun banyak seperti itu. Saya harus menjadi saksi supaya saya selalu diberkati. Maaf saudaraku, Gunung Kawi aja bisa mengajarkan itu. Dukun-dukun yang bisa membuat kita kaya tuh lebih banyak, saudaraku. Yang dimaksud saksi ini apa? Saksinya apa? Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saksi ini apa? Saksi itu di dalam bahasa aslinya yaitu martus. Di dalam bahasa Yunani martus. Ada dua pengertian di dalam kata martus ini. Yang pertama ada pengertian di dalam etikanya. Artinya apa? Menjadi saksi itu adalah mengikuti teladannya. Mengikuti teladan. Yang kedua adalah pengertian sejarahnya adalah kita tuh bersama-sama dan saya nih saksi hidup nih bahwa Yesus seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah menjadi saksi itu bukan pengertiannya hanya untuk akunya, tetapi menjadi saksi itu untuk membuktikan bahwa Tuhan kita itu hidup dan kita itu hebat, Allah kita itu Allah yang maha kuasa dan maha besar. Amin, saudara. Tetapi dari balik itu dengan kelicikan hati kita seringkali dimanipulasi kan. Betul? Seringkali terjadi manipulasi dalam hidup kita. Saudara kasih di dalam Tuhan. Alkitab katakan harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung bumi. Memang banyak penafsiran keluarga, ya di dalam keluarga, Yudea itu dalam lingkungan orang Kristen, Samaria banyak orang, so aku sampai ke ujung bumi semua orang. Saya setuju, tetapi saudaraku
kenapa kita harus menerima kuasa supaya kita bisa menjadi saksi? Karena nggak mudah untuk menjadi saksi itu. Saya perjalanan juga tadi diskusi, kita menjadi saksi itu tidak mudah. Tadi setelah pelayanan tadi pagi kita diajak makan sebentar, kita cerita, Pak, betapa sulitnya bagaimana kita menjadi saksi. Loh iya, coba boleh buka enggak? Wahyu 12 ayat 11. Coba kita lihat ini, Wahyu 12 ayat 11. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Dan saya tanya, yang disebut mereka siapa? Kalau enggak, makanya baca Alkitab. Mereka siapa? Orang kudus. Coba nanti sudah baca sendiri ya. PR ya. Mereka orang kudus. Dia itu siapa? Iblis. Dan orang kudus akan mengalahkan iblis oleh siapa? Darah anak domba. Itu pasti. Tapi jangan lupa saudaraku. Saya punya bahasa, itu baru 50%. Makanya iblis masih bisa berkeliaran. Iblis secara de facto sudah kalah. Tapi secara juru itu de facto mohon dikoreksi ini. Tetapi saudaraku ada satu hal lagi yang harus iblis bisa dikalahkan. Yaitu oleh perkataan, kesaksian. Mereka itu siapa? Orang kudus karena apa? Tidak mengasihi nyawa mereka. Wah, saudaraku, ini yang kalau buat saya ini corpus delicti di sini. Dan iblis dikalahkan oleh darah anak domba, dia sudah pasti kalah. Tetapi ada satu lagi yang harus mengalahkan total iblis, yaitu apa? Perkataan kesaksian siapa? Saudara dan saya. Karena saudara dan saya tidak mengasihi nyawa. Artinya perkataan kesaksian yang mau rela menjadi seperti Yesus. Ikut Yesus itu apa? Pikul salib dan sangkal. Jangan melototin saya. Katakan kanan kirinya, ikut Yesus itu pikul salib, sangkal diri. Katakan kanan kirinya. Saudara perhatikan ada jebakan di sini. Ada satu jebakan di dalam kesaksian. Oleh karena kuasa kesaksian ini, saudaraku, banyak ada jebakan-jebakan di mana seolah-olah kesaksian yang sekarang ini yang disampaikan, yang diberitakan atau yang diperkatakan, itu bukan kesaksian yang Tuhan inginkan, yaitu penderitaan kita bersama dengan Tuhan. Tetapi kesaksian yang dibalik bagaimana kita menerima berkat dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Itu salah, tidak salah sekali lagi. Tidak salah. Tetapi kalau tujuan kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan karena saya diberkati. Orang dunia lebih banyak kok, saudara. Ayo, orang kaya lebih banyak orang Kristen atau di luar Kristen? Yang mengalami mujizat banyak kok. Saya melayani, Pak, saya kena didoain, Pak. Pak, saya didoain, Pak, dibawa ke kelenteng, sembuh. Kesaksian yang rela, saudaraku. Yang gembala katakan, lepaskan segala sesuatu, lepaskan ego kita, lepaskan kedagingan kita, lepaskan ambisi pribadi kita, lepaskan semua keinginan-keinginan duniawi kita. Dan kita bisa bersaksi, seperti Paulus bersaksi, dulu saya tuh penuh dihormati, saya dulu pintar, saya dulu ahli Taurat, dulu. Tetapi sekarang semuanya kuanggap sampah. Karena bersama dengan Yesus, aku rela keluar masuk penjara. Bahkan aku rela mati. Kalau Paulus hari ini bersaksi seperti itu, saudara masih mau jadi orang Kristen? Kenapa sekarang banyak orang Kristen mau, saudaraku? Karena dengarnya, ingat ya, orang Kristen itu kaya. Ada seorang, saudaraku, datang saya, Pak enak ya jadi Kristen. Kok saya lihat tuh Pak, yang naik mobil,
ke gereja tuh yang banyak yang bawa mobil Pak. Bahkan mobilnya mewah-mewah. Kalau di Bandung aku, itu kalau ke gereja pakai mobilnya yang mewah-mewah. Tapi kalau kerja pakai Innova. Kenapa? Untuk bersaksi dong. Jadi orang Kristen itu diberkati. Padahal kita katakan bagaimana kita bersaksi karena tidak mengasihi nyawa kita. Yang rela melepaskan semuanya ini. Kita tidak mencintai dunia ini. Dan kita bersaksi kita harus mau menjadi seperti Yesus. Walaupun menderita, walaupun kita mengalami penganiayaan. Kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara paham ini? Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita ada contoh di dalam Alkitab. Yaitu Petrus. Kalau saudara nanti baca sendiri di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai ke 40. Itu suatu kesaksian tentang Petrus ketika Roh Kudus turun. Nanti kalau saudara baca flashback ke belakang. Coba lihat. Ketika Petrus, Yesus mau disalib. Petrus menyangkal 3 kali. Sebelum menerima Roh Kudus, dia tidak bisa bersaksi. Bahkan dia bersaksi palsu. Aku bukan murid dia. Aku tidak bersama-sama dengan dia sama 3 kali. Tapi saudara baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14-40. Saya katakan ini adalah kesaksian di dalam pengertian sejarah. Markus itu pengertian sejarah dan digabungkan dengan etikanya. Yaitu dia mau mengikuti teladan Yesus. Kalau saya baca ini suaku, Kisah Rasul 2 ayat 14-40. Wah. Kebenaran Injil yang disampaikan oleh Petrus karena dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kesaksian dia begitu luar biasa. Sampai dia berani, sampai ujungnya apa? Mati dengan dibalik, dengan salib terbalik. So, kok hebat gak? Dan itu bersaksi, dia berani bersaksi. Stefanus pun berani bersaksi, murid-muridnya sedang bersaksi. Apakah murid-murid Yesus pada saat itu, termasuk Stefanus itu enak semua hidupnya itu aku? Karena dia berani bersaksi tentang Yesus, berani bersaksi bagaimana dia hidup bersama dengan Yesus. Dia bersaksi bagaimana ingin meneladani kehidupan Yesus, maka dia rela meninggalkan apapun juga. Jadi saudara mesti mikir loh untuk jadi orang Kristen. Saudara mikir enggak jadi orang Kristen? Apa saudara jadi orang Kristen karena pengen begini aja, pengen diberkati? Loh saya yakin orang Kristen diberkati suaku. Kalau Tuhan percayakan, Tuhan berkati. Karena kekayaan itu bukan dibenci oleh Allah. Tapi kekayaan yang Tuhan mau adalah Tuhan punya maksud melalui kekayaan itu. Dan kita mengerti maksud Allah melalui kekayaan itu. Amin. Dan kalau kita bisa mengerti menjadi orang Kristen, itu enggak mudah suaku. Saya datang ke Bandung sudah dari hari Sabtu. Saya cukup kaget suatu Sabtu anak saya tapi nggak salah ke Bandung. Kenapa? Ini Persib. Waduh. Tapi saya udah janji dengan beberapa teman saya, bukan teman ya. Kenangan lah dulu pelayanan tahun 90-an suatu. Dia di FA. Dia janji, ketemu kapan? Ayo kita ketemu, kita ngobrol 2 pasang suatu. Dia cerita, kita cerita panjang dan lebar dengan dia. Sangat saya ingin nangis aku. Kenapa? Ketika satu yang sudah aktivis pelayanan, dia menceritakan sekarang saya sudah enggak pelayanan lagi Pak. Sekarang saya sudah pindah gereja lagi Pak. Saya begini sekarang saya hanya ikut Tuhan aja lah. Pokoknya hanya ke gereja aja Pak. Yang satu orang masih PDP suaku. Di gereja yang dulu saya sambar sama-sama. Sekarang saya hanya gitu aja lah Pak. Saya rasanya udah enggak mau ikut-ikutan apa-apa Pak. Saya sudah tidak mau aktif lagi. Saya sepanjang perjalanan kadang ngobrol sama istri saya. Sebegitukah banyak orang-orang aku menjadi kecewa dan tawar hati. Kenapa? Karena tidak pernah mengerti bagaimana ikut Tuhan. Bagaimana kita harus menjadi saksi. Sehingga banyak orang yang, sekali lagi dalam tanda petik, yang tidak menjadi berkat tetapi menjadi batu sandungan. Saudara, menjadi saksi harus kita menjadi seperti Yesus. Makanya kenapa dikatakan kita harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Amin. Ada satu perkataan seperti ini. Yuk, Yohanes 17 ayat 18.
Yuk sama bacakan. 2, 3. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula. Oke, sama seperti Bapa Yahweh telah mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian juga sekarang Yesus mengutus mereka, yaitu saudara dan saya, ke dalam dunia. Ya, saya memiliki satu pengertian seperti ini. Sama seperti Bapa mengutus Yesus untuk menjadi saksi Bapa Yahweh, kan Yesus bilang gini, kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Betul? Aku dan Bapa adalah satu. Demikian juga sekarang Yesus mengutus saudara dan saya. Untuk apa? Untuk meneruskan kesaksian bagi Bapa Yahweh melalui Yesus. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keberapa dikatakan di sini, sama seperti engkau dan aku adalah satu, demikian juga engkau dan aku dan mereka itu menjadi satu. Artinya kita pun harus menjadi satu. Artinya kita harus sevisi. Artinya kita harus seia sekata dengan Tuhan. Bapa tidak kelihatan. Yesus memanifestasikan itu dalam kehidupan Yesus. Dia memanifestasikan Bapa Yahweh dalam hidupnya. Nah sekarang Yesus sudah di surga. Dia tidak kelihatan juga. Dan sama hari ini, saudaraku. Apakah banyak orang melihat Yesus dalam hidupmu, dalam hidup saya? Atau melihat yang lain? Apakah orang ketika melihat saudara dan saya, mereka geleng-geleng kepala, aduh, ini luar biasa ya, hamba Tuhan, orang Kristen benar-benar ini menjadi satu kesaksian. Atau, ya orang Kristen kok seperti ini? Ada satu orang yang bisik-bisik sama saya, seorang pengusaha di Bandung ini, Pak, gimana ya ngasih tahu suami saya, kalau di gereja manis Pak, mulutnya manis, menyembah Tuhan, nyanyi. Tapi kalau udah ke karyawan Pak, aduh ngomongnya kasar banget Pak. Kasar sebagaimana ya, mesti ngomongnya ya. Ya saya juga gak bisa ngomong apa-apa. Karena saya tidak mendengar kan dari satu pihak. Tetapi saya katakan, kalau kita mau menjadi saksi Yesus, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, seperti Yesus enggak? Sejalan enggak dengan Yesus? Ketika saya memaki-maki istri saya, sejalan enggak? Saya sejak pacaran sampai hari ini, pernikahan kita udah 38 tahun. Pernikahan saya dengan istri saya udah 38 tahun, 15 Mei yang lalu, minggu lalu. Saya tidak akan melakukan apa yang saya tidak suka untuk dia lakukan kepada saya. Dan saya harus bisa memberikan satu kesaksian kepada semua orang, saudaraku. Walaupun tidak semua pasti suka, tetapi minimal saya itu memiliki tanggung jawab bahwa saya telah diutus oleh Yesus dan orang harus melihat Yesus dalam hidup saya. Makanya Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan siapa? Kristus. Coba di-say. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna. Saudara mau nggak mempraktekkan lagu ini? Kita kan lebih jago nyanyi, lebih jago menyanyikan syair-syair yang indah. Tetapi ketika kita harus mempraktekkannya, itu ada harga yang sangat mahal. Betul gak saudaraku?
Kau sekala, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Kalau hari ini saudara disakiti, kehendak Tuhan untuk mengampuni, berani nggak kita mengampuni? Kalau hari ini Tuhan katakan serahkan hidupmu, berani nggak kita serahkan hidupmu, bahwa hidup kita itu hanya mengenai Allah Bapa dan hanya mengenai kerajaannya. Bapa mengendaki kita menjadi saksi, sama seperti Yesus menjadi saksi. Berani nggak kita menjadi saksi? Dan untuk menjadi saksi itu perlu bayar harga. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Karena ada kuasa memampukan kita untuk kita bisa menjadi saksi secara benar. Amin. Amin. Ada yang satu ekstrim yang saya ingin katakan sebetulnya, saudaraku. Tapi bolehlah saya katakan ini. Ketika saudara bersaksi dengan penuh kebanggaan tentang bagaimana saudara diberkati. Ketika saudara bersaksi dengan penuh kebanggaan ketika saudara banyak uang, banyak kekayaan. Dan saudara dengan penuh kebanggaan bersaksi di depan semua orang, saudaraku. Dan saudara bersaksi seperti itu, penuh dengan kebanggaan. Maaf, saudaraku. Maaf saya katakan, sebetulnya saudara bukan bersaksi tentang Yesus, tapi bersaksi tentang iblis. Loh, kok bisa begitu? Loh, saudaraku, Alkitab katakan Yesus disuruh menyembah iblis karena seluruh dunia milik iblis. Betul enggak? Dan ketika kita bersaksi hanya melulu hal itu milik iblis. Dan kita sedang berkata, tuh kan betul iblis Bapak kita yang telah memberikan kekayaannya karena milik iblis. Segala sesuatu telah diberikan kepada iblis. Tapi kalau saudara bersaksi dengan penuh kerinduan bagaimana Yesus dimuliakan dan saudara diberkati. Tapi saudara punya satu kerinduan hanya untuk Yesus. Itu semua bicara tentang hati. Tidak ada yang bisa menghakimi. Tapi coba uji setiap kita. Ketika kita bersaksi, kita penuh enggak dengan kata-kata yang penuh dan kelicikan-kelicikan. Yang semuanya notabene untuk kepuasan, keinginan diri kita sendiri. Atau kita bersaksi, saudara saya diberkati. Saya betul-betul diberkati, saya punya rumah, saya punya usaha yang cukup baik. Tapi dalam hati, semua untuk Tuhan. Dan pada saat Tuhan berkata, jual itu semua, kita dengan rela akan cepat lakukan. Karena harus diuji, betul enggak saudara? Lagu-lagu Pak Eras, saudara, jangan dianggap mudah. Saya di Cirebon tidak boleh ada satu lagu apapun. Bukan karena apa-apa. Saya tetap memaksa untuk jemaat. Karena lagu itu bisa memotivasi kita untuk berbuat hidup suci dan benar. Matius 10 ayat 16. Baca 2-3. Saudara perhatikan baik-baik, saudaraku. Tuhan Yesus mengutus kita tuh seperti domba ke tengah serigala, penuh dengan ancaman. Kekristenan yang tidak mau diancam, kekristenan yang stabil, yang nyaman, saudaraku itu berbahaya. Itu kekristenan yang sangat berbahaya. Untuk apa saudara menjadi Kristen? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita ikut suara kebenaran kalau hidup kita tidak menghidupi suara kebenaran itu? Amin. Kalau hidup kita seperti sama dengan dunia ini, sama dengan orang yang beragama Kristen, saudaraku, yang tidak ada bedanya, lalu untuk apa? Saudara jangan bangga ikut Yesus. Berani enggak bayar harganya? Berani enggak mengikuti Yesus itu dengan mikul salib dan sangkal diri? Berani enggak saudara menjadi satu kesaksian? Sekalipun aku menderita, sekalipun aku mengalami penganiayaan, tetap aku akan mencintai Tuhan. Sekalipun. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ini yang saya percaya gini ya. Kalau setiap kita nih, orang yang mengerti suara kebenaran, yang menghidupi apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada Bapak kita, Pak Eras, saudaraku, saya yakin kok kekristenan itu, saudaraku, akan menjadi kekristenan yang berkualitas. Dan menghidupi kehidupan Yesusnya itu betul-betul akan menjadi berkualitas. Sekarang kekristenan itu hanya berkuantitas. Terus terang, hanya berkuantitas. Siapa yang saudara pernah lihat waktu April lalu ada Jumat Agung, saudaraku? Saya melihat
satu fragmen, satu sandiwara. Itu mengerikan. Mungkin ada yang pernah lihat nggak? Saya ditunjukin anak saya. Pih, coba kayak begini. Demi untuk apa? Mengumpulkan massa. Dia berani memodifikasi bagaimana Yesus mati. Dia berani memodifikasi dengan apa? Pertunjukan-pertunjukan yang menurut saya bukan memuliakan Tuhan, tapi malah suatu memalukan sekali. Masa Yesus udah naik ke kayu salib, lalu dia turun lagi minum Coca-Cola dulu. Saya dilihatin suatu minum burger dulu, makan burger dulu. Lalu ada satu fragmen, ada orang yang mikul salib. Yesusnya lagi apa? Lagi melecutin orang yang mikul salib. Jadi bukan Yesus yang dicambuk. Bahasa Sundanya keluar, mecut. Dicambuk, Yesus yang nyambukin. Saya sambil lihat, ini penghinaan. Suatu kematian Yesus itu dihina seperti itu. Demi apa? Demi konten, demi gereja penuh. Diajarkan, tidak ada pernah diajarkan kekudusan. Yang diajarkan saudara pasti diberkati. Sekarang resesi, memang semua dunia sedang resesi. Indonesia sedang resesi. Tapi jangan takut, anak-anak Tuhan resepsi. Itu kurang ajar, saudara. Begitu banyak sekarang hamba-hamba Tuhan. Ini baru-baru saya lihat lagi. Ada seorang pendeta. Saudaraku, saya sedang ada di Alaska. Pendeta terkenal. Saya sedang ada di Alaska. Ya cerita banyak hal. Coba berapa banyak jemaatnya. Berapa banyak jemaatnya yang miskin yang gak bisa makan. Berapa banyak suatu anggotanya yang susah. Saudaraku, saya lagi ada di California. Itu tunjukkan benar-benar lagi ada di situ. Ya kalau dia pergi ke sana udahlah gak usah tunjuk-tunjukkan seperti itulah. Kesombongan demi kesombongan di lain. Bagaimana kita bisa bersaksi dengan benar? Ya Pak ya? Halo? Kok melototin saya semua Pak? Udahlah mohon maaf dah. Saudara mau diutus seperti domba ke tengah serigala? Siapa yang mau angkat tangan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, saya turun nih. Saya mau doain nih. Angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan turun dulu, jangan turun dulu. Jangan turun dulu, jangan turun dulu. Izinkan malaikat foto dulu, jepret. Nah. Di zoom lagi. Saudara ingat ya, kalau pulang dari sini, saudara mau menjadi saksi, kalau dimaki-maki, saudara tetap diam dan saudara tetap senyum. Tuhan, terima kasih. Dia maki-maki saya, itu berkat rohani turun atas saya. Amin. Saya selalu berkata begini, setiap masalah sebetulnya bukan untuk menghancurkan kita. Setiap masalah, satu hanya mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang harus saudara dan saya selesaikan. Dan setiap masalah membuat kita pintar, bukan bodoh. Nah sekarang banyak orang Kristen bodoh. Dikasih ujian, suruh nyontek. Pak gimana caranya? Caranya coba saudara. Saudara kena masalah, ayo sini, doa, sini. Doain, dalam nama Tuhan Yesus masalah, pergi. Ya, hutang, lunas. Dijadikan bodoh kan. Hutang lunas ya harus dibayar. Harus cari duit kan. Bukan didoain lunas, haleluya saya lunas. Pada setiap masalah itu adalah mata pelajaran yang harus saudara dan saya lakukan. Yang harus saya respon nih, oh ini mata pelajaran ini. Mata pelajaran itu kan ada yang namanya ujiannya salah satunya ada multiple choice kan. Pilihnya iya atau tidak, benar atau salah kan ada kan. Betul nggak? Kalau kita dikasih ujian, kita harus bikin putusan dong, keputusan. Salah, ya nggak apa-apa. Kalau saudara salah, panggil nama saya di Her. Kalau saudara nggak lulus ujian, panggil nama saya Her. Tahu nggak di Her? Tapi kalau saudara lulus, saudara jadi pintar. Saya berdoa saudaraku, semua yang ada di tempat ini, yang beribadah di tempat ini, yang ada di suara kebenaran di tempat ini, saudara semuanya menjadi cerdas. Tepuk tangan dong. Haleluya, amin. Aduh, waktu tidak terasa. Suara saya sudah mau habis. Ada satu lagu saudaraku. Tuhan berikan kepada saya ini kira-kira 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Ini saya karang sendiri, coba say.
Ikutin aja sebentar dah. Ini aku, utuslah aku, penuhi panggilanmu, pimpin aku dengan kuasa-Mu, nyatakan Injil kerajaan-Mu. Sekali lagi ya, ini aku. Ini aku, utuslah aku, penuhi panggilan-Mu, penuhi panggilan-Mu, pimpin aku dengan kuasa-Mu, kabarkan Injil kerajaan-Mu. Masuk ke ref ya. Ku bersujud nantikan perintah-Mu, ku mencintai hukum-hukum-Mu, ku kan selalu pegang janji-Mu, ku ada di mana Kau ada. Ku bersujud nantikan perintah-Mu, nantikan. Ku mencintai hukum-hukum-Mu, cintai hukum-hukum-Mu, ku kan selalu pegang janji-Mu, ku ada di mana Kau ada. Saya ini lagu keluar ketika lagi ada di Gua Adulam. Saya nothing to do, saudaraku. Saya harus keluar dari penggembalaan saya yang lama tahun 2011. Ketika saya ada di Gua Adulam, di dalam satu apartemen hanya 35 meter persegi. Dan kalau di dalam itu saudaraku, ada satu hal yang selalu saya katakan, yang selalu ngomong, lu lagi. Karena kenapa? Lihat ke depan, lihat istri saya, lihat ke pinggir, lihat istri saya, lihat ke kanan, lihat istri saya. Karena ruangan 35 meter persegi, lebih besar ini daripada ruangan saku. Lu lagi. Tapi di situ saku, ini lagu pertama saya. Tuhan, aku mau seperti apa? Saya udah menjadi Kristen, menjadi gembala, menjadi pendeta udah lama. Dari tahun 2000. Lalu apa Tuhan? Saya sudah malas semua. Keluar lagu ini. Dan saya tahu Tuhan ingatkan lagi, saudaraku. Sudah lama saya gak nyanyikan. Rasanya Tuhan ingat lagi. Saudara siapa yang mau diutus oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Tapi percayalah saudaraku, penderitaan, salib itu ada di depan kita. Saudara siap pikul salib? Apapun yang orang lain lakukan, jangan saudara pedulikan. Apapun yang orang lain mau perkatakan, jangan peduli apapun juga. Satu hari ini, saya mau mengasihi Tuhan, mau menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Sampai orang berkata begini, kalau aku melihat kamu udah bukan seperti Hermawan lagi. Kamu bukan lagi seperti Edi lagi. Kamu bukan seperti Adi lagi. Tapi aku melihat ada Kristus di dalammu. Sampai orang berkata begitu. Dan baru aku, kerajaan Allah akan dinyatakan di muka bumi ini. Amin. Ini aku, utuslah aku, penuhi panggilan-Mu, pimpin aku dengan kuasa-Mu, kabarkan Injil kerajaan. Mari bangkit berdiri yuk saudaraku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ini aku,
utuslah aku, penuhi panggilan-Mu, pimpin aku dengan kuasa-Mu, kabarkan Injil kerajaan-Mu. Katakan, ku bersujud, ku bersujud, nantikan perintah-Mu, ku mencintai hukum-hukum-Mu, ku kan selalu pegang janji-Mu, ku ada di mana Kau ada, ku bersujud, nantikan perintah-Mu, ku mencintai hukum-hukum-Mu, bukan selalu pegang janji-Mu, ku ada di mana Kau ada. Bapak, terima kasih untuk pengertian ini. Hamba-Mu pribadi juga bersyukur Tuhan. Hamba mau Tuhan dipakai untuk menjadi saksi-Mu. Hamba mau ketika orang lain melihat hamba, melihat Kristus dalam hidup hamba. Demikian juga setiap kami semua yang hadir di tempat ini. Pakai gereja ini bagi kerajaan-Mu. Bahwa gereja ini bagi kesukaan-Mu dan melakukan semua kehendak Bapa. Dan biarlah gereja ini dapat menyelesaikan semua tugas tanggung jawab yang Bapak berikan. Berkati untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Agustinus Sugeng dengan istri. Kalau Bapak berkati dan urapi mereka. Dan hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Bapak dengan sempurna. Turun atas hamba-Mu ini supaya menggembalakan seperti yang Bapak kehendaki. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan yuk. Oke. Puji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Diberkati petang malam hari ini. Amin. Ya, baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hermawan Wijaya. Ya, saya kenal beliau ya sejak beliau bergabung dengan GSKI ya. Karena beliau suka datang di Mall Arta Gading ya. Saya ingat sebelum pandemi itu kalau beliau datang itu ada dua yang saya ingat. Bawa mangga ya, kemudian ada empal gentong. Ya, iya betul ya Pak ya. Iya. Karena saya kebagian Pak. Bapak memberi oleh-oleh kepada Pak Eras. Tapi biasanya dibuka di meja makan, ya saya ikut makan Pak, puji Tuhan ya. Tapi sejak selesai pandemi rasanya kok enggak ada lagi ya empalnya Pak ya. Ya, jadi kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih Pak atas pelayanannya hari ini di GSKI Suara Kebenaran. Beliau mengembalakan di GSKI Cross Cirebon, saya pernah ke sana beberapa kali ya, enggak ingat saya. Ya beberapa kali hadir di gereja beliau. Dan saya percaya pelayanan yang Bapak lakukan tentu seperti yang Bapak khotbahkan tadi ya. Jadi siap membayar harga apapun yang diminta oleh Tuhan kita akan berikan ya Pak ya. Itu siap kehilangan segalanya dalam hidup ini ya. Untuk yang lain Bapak Ibu saya rasa tidak ada ya minggu ini, maksud saya bulan ini kita ada minggu kelima ya. Jadi minggu depan itu minggu yang kelima. Nah nanti di bulan Juni nanti kita akan ada persekutuan kembali seperti biasanya di minggu kedua dan keempat.
Ya, saya rasa cukup itu saja yang bisa saya umumkan. Kenapa Ibu? Oh, ya itu nggak ada tulisannya. Nah, ini baru keluar. Ya. Dia mau komplain tuh. Kenapa nggak dibaca gitu kan? Tengok, nggak ada isinya. Malu kan? Ya jadi nanti per tanggal berapa itu? 27 ya? Ya, baik. Tanggal 27 Juni kita akan ada ibadah perdana untuk pemuda ya. Jadi kita kedatangan banyak tamu nanti Bapak Ibu, karena dari STT itu ada yang PPL, ada PPL itu ada 5 orang, 6, 7, ada 7 orang ya PPL. Jadi nanti pemuda bisa menyelenggarakan ibadah di tempat ini ya. Termasuk kalian berdua nak ya, ikut ya nanti ya. Kamu kan sudah menginjak pemuda ya. Termasuk ini putrinya Pak Willy juga ya, nggak apa-apa ya, datang aja nanti ya. Kan masih muda-muda juga mereka ya. Mereka baru PPL ya, usianya masih sekitar 20-an lah. 20-21 ya usianya ya. Ya tetap lebih tua dari kalian tapi kan tidak jauh-jauh begitu ya. Jadi tanggal 27 Juni, oh masih lama, oke baik. Masih lama ya, nanti akan diingatkan kembali di minggu-minggu sebelum kita memulai ibadah pemuda perdana di tempat ini. Baik, saya rasa begitu Bapak Ibu saudara sekalian. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Baik, iya. Saya mau ajak kita menyanyikan pujian seperti rusa. Dia tanya seperti rusa yang mana gitu. Ini GSKI nak, bukan yang lain ya. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku kerinduan hati kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap
menjadikan Allah sebagai gunung batu kami, sebagai bagian dari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar, nasihat yang sudah kami dengar. Tentu apa yang sudah kami dengar ini bukan hanya kami dengar, kami masukkan di dalam pikiran dan hati kami. Tetapi lebih daripada itu, kami lakukan ini di dalam kehidupan kami. Kalau kami memang harus menjadi saksi-Mu, kami siap untuk menjadi saksi yang hidup bagi Engkau. Dan tentu Engkaulah yang kami muliakan di dalam hidup kami. Terus pimpin kami, ajar terus kami ya Bapa, untuk kami siap menerima apapun di dalam kehidupan kami masing-masing. Seperti syair lagu, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi tetaplah Allah satu-satunya yang menjadi sumber kepercayaan di dalam hidup kami masing-masing. Kami tidak akan takut dan gentar menghadapi segala sesuatu yang harus kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu Pak Hermawan Wijaya. Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu ya Bapa. Menjadi saksi-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Khususnya untuk pengembalaan di Cirebon, GSKI Cross. Terus Engkau pimpin hamba-Mu ini ya Bapa. Demikian juga dengan GSKI Cross yang ada di Cirebon. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi. Khususnya untuk wilayah di mana gereja ini Engkau tempatkan ya Bapa. Bapa, inilah kerinduan kami semua. Sebagai anak-anak-Mu, kalau kami mendengar kebenaran firman-Mu, kerinduan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun berada. Dengan segala risiko yang harus kami terima ya Bapa. Dengan segala konsekuensi yang harus kami terima, kami siap Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang sudah terselenggara pada sore, petang, malam hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua, berkati aktivitas kami, berkati keluarga besar kami, berkati suami, berkati istri, berkati orang tua, berkati anak-anak, berkati cucu, dan berkati juga keluarga besar kami ya Bapa. Baik itu saudara-saudara yang bersama dengan kami, ataupun famili yang berada bersama dengan kami, dan juga orang-orang yang kami kasih. Berkati mereka semua. Berkati pekerjaan mata pencarian kami ya Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang senantiasa memelihara, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami, khusus untuk Pak Hermawan yang akan kembali ke Cirebon, Kau juga menyertai. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya malapetaka Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjagai, melindungi semuanya. Sehingga beliau boleh tiba di rumah juga dalam keadaan yang baik, berkumpul kembali bersama dengan putranya, menantu dan cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kami juga demikian, kembali ke rumah kami masing-masing, berjumpa, bertemu kembali dengan keluarga kami di rumah. Dalam keadaan yang baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Allah Bapa Elohim Yahweh. Dan kita akan menyambut berkat dari Allah Bapa di surga, yang sudah melindungi, menyertai, menjagai hidup kita, dan juga bersama dengan Putra Tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah berkorban mati bagi kita. Dan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari saat ini, malam hari ini, sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat